Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke subtema 3, lingkungan sekolahku. Kemarin subtema 2. Nah, subtema 2 selesai, kita masuk ke subtema 3, lingkungan sekolahku. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Siap semua? Semangat dulu, yel kelas 1. Saya kelas 1, anak pintar, anak cerdas. Yes, oke. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak yang pintar dan soleh-soleha, alhamdulillah. Sekarang anak-anak kita perhatikan Bunda ya. Sekolah Lani memiliki halaman luas, banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Pasti bersih karena kalian rajin membersihkannya. Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Nah, ini sekolahnya bersih kan, banyak tanaman, jadi kalian bebas bermain. Kalau anak yang pintar dan soleh-soleh, walaupun bermain di sini, berlari, bercerita dengan temannya, tapi tidak ada bertengkar. Semuanya saling gembira bermain, dan apabila dia punya sampah atau bekas makanan, dia akan membuangnya di sini. Dia tidak akan mengotori halaman sekolahnya karena halaman sekolahnya bersih. Pasti kalian juga melakukan seperti itu. Bacalah cerita di bawah ini. Nah, ini anak-anak rajin menyiram bunga, buang sampah, menyapu halaman. Mereka bekerja sama dengan gembira. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman, lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang buang sampah sembarangan. Setelah baca nyaring, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan tersebut? Kalian kalau melihat ada pertanyaan begitu, apa judul di atas? Kalian hanya bisa melihat di sini ya, kalian melihat di sini. Nah, ini judulnya, Sekolahku Bersih dan Sehat. Nah, jadi mencari jawaban di sini dalam cerita tersebut dengan judul Sekolahku Bersih dan Sehat. Nah, yang kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Nah, kalian nanti mencari jawabannya di sini. Ini yang kalian kerjakan di buku tugas ya. Nah, selanjutnya ayo menulis. Perhatikan kembali cerita di atas. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan. Perintah tuliskan kalimatnya di bawah ini. Nah, di atas ini ada kalimat ungkapan. Nah, di sini kita cari. Aku senang belajar di sekolah. Di sekolah aku bersih dan nyaman, lingkungan hijau dan asri. Banyak pohon di taman sekolahku, setiap hari tanamannya disiram. Nah, di sini kalian nanti membaca di mana ada kalimat ungkapannya di atas tersebut. Kalian nanti menulisnya di buku tugas ya. Nah, beri tanda centang checklist pada kalimat yang merupakan perintah. Nah, di sini ada merupakan kalimat perintah atau kalimat tanggapan. Misalnya, Bu Guru sedang mengajar di kelas, bukan. Berdua buanglah sampah di tempat sampah. Berarti benar, ini kata ungkapan atau kalimat perintah. Anak-anak bermain di halaman sekolah, bukan ya. 4. Letakkan sepatu di rak sepatu, iya. 5. Jagalah kebersihan sekolahmu, iya. Ini semua kalimat perintah atau kata ungkapan, kalimat ungkapan ya. Ayo berdiskusi. Kita adalah warga sekolah, kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas yang harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Kalian pasti sudah mengingat kemarin, pernah kalian membacakan Pancasila ya, sesuai dengan urutannya dan menyebutkan gambarnya. Masih ingatkah kamu ini sila-sila Pancasila?
pada tema sebelumnya kamu sudah pelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ke-3 dan lambangnya. Sekarang kita mengamati manakah bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ke-3. Sekarang kita baca ya. 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu beri tanda, dikasih nomor ya agar sesuai dengan urutannya. 2. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Bunda salah ya, kita mengurutkan sila Pancasila sesuai dengan urutannya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kita urutkan ya. Nah, sesuai dengan perintahnya, kita suruh menceklis pada sila ke-3 Pancasila, yaitu warna pink ya. Nah, itu berarti Persatuan Indonesia. Nah, lanjut. Setelah mengingat bunyi sila ke-3, kini kita akan mengingat lambang sila ke-3. Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini. Jika kamu menyusunnya, maka potongan-potongan tersebut akan membentuk lambang sila ke-3. Sila ke-3 berarti pohon beringin. Kalian nanti menyusunnya di sini sesuai dengan gambarnya. Pajangan-pajangan perindah kelas. Kita bisa memajang hasil karya kita di kelas. Di bawah ini berapa contoh karya bisa jadi pajangan kelas. Misalnya gini, karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Kalian mencetak daun dari tanah liat, nanti akan membentuk daun. Tanah dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Berikut urutan cara membuatnya. 1. Siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. 2. Masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Lepaskan tanah liat dari cetakan, kemudian dikeringkan kena sinar matahari. Untuk sementara hasil cetakanmu selesai, biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelasmu menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas sekolah kita. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembelajaran 2. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakan disebut squat jump. Nah, di sini contohnya sesuai dengan urutannya. Nih, squat jump. Ini namanya squat jump. Nah, ini namanya squat jump ya. Dengan urutannya sesuai dengan urutan temannya melakukan gerakan squat jump. Beni dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka tidak melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi dan sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Sesuai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru memperbolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo buang botol minumannya di tempat sampah. Nah, anak-anak juga begitu ya. Berikut percakapan guru dan Edo. Apa kata guru Edo? Mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Apa kata Edo? Maaf Pak Guru, saya lupa. Apa kata Pak Guru? Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Kata Edo, iya Pak. Sekali lagi maaf ya Pak. Pak Guru, kata Pak Guru, lain kali jangan lupa ya buang sampah di tempat sampah. Kata Edo, baik Pak. Sebagai murid yang baik, kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Ayo berlatih. Nah, coba perhatikan percakapan yang berisi ungkapan perintah tersebut. Nah, kegiatan bersama orang tua membimbing siswa untuk selalu menjaga kebersihan kelas sekolah. Kelas dan sekolah. Kalau kelas kita rapi, bersih, berarti kita senang belajar,
senang memandangnya, melihatnya. Juga kita betah di dalam kelas karena kelas kita bersih, banyak tanamannya, pajangan-pajangan yang indah, hasil karya kita letakkan di kelas. Nah, nanti kalian keterampilan-keterampilan kalian disimpan ya. Nanti kalau pandemi sudah berlalu, kita pajang di kelas kita biar kelas kita indah, kita melihat hasil karya kita. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.